ke materi, yakni tentang pembahasan zakat dan zakat fitrah. Ibadah kita ini apapun bentuknya tidak lepas dari dua, ibadah badan dan ibadah harta. Salat subuh, takdim, zikir, baca Quran, ini ibadah badan. Infak, sedekah, zakat fitrah, ibadah harta. Kalau ibadah tidak lepas dari dua ini, atau dua-duanya, seperti haji, ibadah badan dan harta. Maka hadirin, harta kita ini di dalamnya ada rintihan, tangisan, fakir miskin dan anak yatim. Kalau seandainya kita tidak peduli dengan harta kita, di dalamnya ada jeritan tangisan mereka, tidak kita berikan, berarti harta kita masih kotor. Benda yang kotor apapun bentuknya, tentu ada belatung, ada kecoa, tikus-tikus, kuman-kuman bakteri, karena kotor. Itulah kata Nabi SAW, mata lipa malun fil barri wal bahri illa liman azzakat. Tidak celaka, tidak binasa harta di darat maupun di laut kecuali si pemilik harta tidak mengeluarkan zakat. Kalau tidak dikeluarkan, akhirnya dikeluarkan dengan paksa, dengan pencurian, kebakaran, dengan penyakit. Bahkan yang seharusnya 2,5% dari 100 juta, paling 2,5 juta. Punya kita masih banyak berlipat-lipat. Ya, namun tidak dikeluarkan, akhirnya bisa habis. Kalau dia sakit, Allah kasih penyakit bisu, bukan di pantat, di usus, habis bisa 50 juta, bukan 100 juta. Maka itulah hadirin, lihat di dalam Al-Quran, setiap ada aqimus shalah pasti dilanjutkan wa atuz zakah, atau kalimatnya lain maknanya sama. Salat zakat, salat zakat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rangkaian. Para ahli tafsir mengatakan aqimus shalah perwakilan ibadah badan, wa atuz zakah perwakilan ibadah harta. Sehebat apapun salatnya, 100 rakaat tahajud, qobliyah, ba'diyah tidak pernah tinggal, tidak mengeluarkan zakat, nol. Karena ayat ini disebut lazibun wa malzumun, satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Rajin ibadah salat, hitam banyak, banyak sujud hitam tidak, tapi bakhil, kedekut. Ya, bahasa ini ya syut pikut. Maka salat itu nol. 0, sekian enggak? 0. Atau kebalikannya, uang bertaburan, impak soga mungkin masjid ini dirobohkan, dia bangun lebih megah dan mewah lagi, namun tidak sholat, nol juga. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah zakat, terutama zakat ini kan banyak macam ragamnya. Mawasi, hewan ternak, ada zakat pertambangan, ada rikas, tambang atau menemukan sesuatu yang berharga, harta karun langsung keluarkan. Nerima warisan langsung 2,5%. Pertanian, perniagaan dan sebagainya. Namun yang akan kita bahas ini dari segi harta, karena waktu kita singkat, harta kita dua, yakni uang dan perhiasan. Maka hadirin, syarat mengeluarkan zakat itu ya ada beberapa hal. Pertama, milik sendiri. Kalau kita minjam uang 1 miliar, itu tidak dizakati karena uang orang. Kecuali setelah 1 miliar ini kita putarkan, untungnya misalnya 200 juta, maka dikeluarkan zakat. Karena 200 juta ini adalah milik kita. Pertama, milik sempurna, milik sendiri. Yang kedua, haulal haul, sudah 1 tahun full, 360 hari. Yang ketiga, sudah sampai nisabnya. Maka hadirin, yang memiliki uang, standarnya uang itu wajib dizakati. Misalnya saya punya uang 130 juta misal, kulihat di catatannya sudah 1 tahun, 130 juta ini sudah keluar sudah wajib zakat atau belum, kita hitung. Standarnya patokannya untuk mazhab Syafi'i, terutama sudah diputuskan oleh MUI,
Majelis Ulama Indonesia, yakni 85 gram emas. Ini standar ya. Lalu harga emas sekarang ada yang tahu? 1.600.000, berubah-berubah ya. Sebelumnya 1.700.000, sekarang 1.600.000. Contoh, saya memiliki uang kuliah sudah 1 tahun di rekening saya atau di rumah 130 juta rupiah. Saya lihat sudah 1 tahun dan uang ini milik saya. Apakah 130 ini sudah keluar zakat atau belum? Maka misalnya hari ini jatuh temponya, saya tanya ke toko emas, oh hanya ni hao ma hing hao, apa kabar? Hing hao baik. Mau tanya kok berapa emas harganya? Harganya 1.600.000, berarti 85 gram kali berapa tadi harganya? 1.600.000 rupiah. Sabar, kita pakai kalkulator dulu. Ya, namanya anak sekarang main kalkulator. Sudah kena atau belum? Ya, jadi harus pas ya. Nggak boleh kira-kira. 85 kali 1.600.000 sama dengan 136 juta. 136 juta rupiah. Berarti saya belum kena zakat. Infak sedekah boleh. Kalau saya punya 150, jelas sudah kena kan? Kena standar tadi. 85 gram ini patokan. Kalikan harga emas hari ini. Itu kemarin informasi kemarin Bu ya. Ternyata hari ini tidak berubah. Ya, kalikan 1.600.000, ketemulah angka 136 juta. Berarti kalau 135.999,9 kurang 1 rupiah nggak kena. Walaupun orang tetap mengeluarkannya. Kurang 1 rupiah ya? Tidak. Ya, atau jatuh temponya besok. Uang saya secara uang saya ini 200 juta. Hari ini istri ngajak belanja lah, mana mau lebaran, jatuh temponya besok. Ya, hari ini istri ngajak belanja dari 200 juta, keluarlah uang misalnya 70 juta. Sisanya berapa? 130. Kena nggak besok? Tapi jangan diakali. Mau keluar, belanja. Diakal-akali nggak boleh. Allah Maha tahu ya. Tanpa sengaja istri ngajak belanja hari ini, keluarlah beli kulkas, beli baju, semua. Sisanya 130 juta, 170 juta sudah dibelanjakan, tidak kena. Tapi menyengaja untuk menghindari tak usah. Allah tidak bisa diakal-akali. Ini standar daripada uang. Jadi standarnya berapa? Tergantung dari ini harga baku 85 gram. Yang berubah-ubah adalah yang ini. 1.600.000. Kalau dia naik 1.700.000 kayak sebelumnya, 2 hari yang lalu, saya tanya ibu-ibu di Pahoman, kajian saya berarti lebih melonjak lagi kan dia. Lebih besar lagi. Tapi kalau dia turun 1.300.000, berarti sedikit saya mungkin 130 sudah kena. Ya, jadi standar yang berubah-ubah ini tergantung harga emas per hari itu. Nah, berarti kalau punya uang 300 juta masih 11 bulan belum. Tetapi ada tetapinya. Ada dikenal dalam fikih Syafi'i zakat muajjal. Jatuh tempo zakat saya November nanti. Belum jatuh tempo kan? Sengaja aku keluarkan bulan ini, bulan Maret ini, mengambil pahala yang sangat besar berlipat-lipat, enggak apa-apa. Ya, sengaja sudah jatuh tempo, tapi bulan November nanti uang saya 200 juta. Belum jatuh tempo kan, jatuh temponya November. Sengaja aku keluarkan, tidak apa-apa. Mendahulukan zakat sebelum jatuh tempo, namanya zakat muajjal boleh. Ya, tetapi yang tidak dibolehkan mengakhir-akhirkannya. Khawatir perampokan, kebakaran, penyakit, musibah, akhirnya keluar juga, kena kotor. Di dalamnya ada tangisan anak-anak yatim yang miskin dan fakir miskin. Jangan sampai itu terjadi. Kecuali diakhirkan zakat ini karena memang memberikan
yang mustahik itu jauh. Misal kita mau ngasih bibik kita bude, inabalak, ya, ternyata bude ini di pelosok, mau rekening makko, rainto, mengedok, nunggu orang datang atau kita tertundalah mungkin sebulan tidak apa-apa. Kalau sengaja kita sisihkan, dia terlilit hutang sudah berkelahi, dimarahi terus tukang warung, hutang beras segala macam, maka sengaja kita tertunda, kena mungkin pulangnya nanti 9 Syawal, 10 Syawal, nggak jadi masalah. Tapi mengakhir-akhirkannya kena keteledoran yang tidak dibenarkan oleh syariat agama, ini jangan sampai terjadi, hadirin, dengan kita. Begitu juga bapak-bapak yang punya gaji, maka keluarlah zakat profesi, ya. Gajinya 10 juta sudah kena nih. Kalau 10 kali 12 berapa? 12 bulan. 120. Kalau gajinya 10 juta. Kalau 1 tahun 120. Kalau seandainya kena zakat, ya, maka ada yang mengeluarkannya zakat profesi. Sebetulnya zakat profesi itu enggak ada. Kenapa tadi syarat zakat itu 1 tahun? Tapi walaupun gajinya 20 juta, berarti 240, nggak kena terus. Mana gajian? Habis untuk cicilan mobil, motor, terus habis disisakan. Berarti nggak kena deh nih, walaupun 50 juta per bulan penghasilannya selalu habis. Nggak ngumpul 1 tahun. Maka keluarlah fatwa zakat profesi. Gajian langsung lo keluarkan 2,5%. Kayak saya ada usaha kecil-kecilan, tutup buku tanggal 18, langsung kukasihkan ke karyawan-karyawan. Lalu zakat ini kemana dikeluarkan? Sudah kita kenal di Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara, itu ya udah masyhur ayatnya. Namun yang afdol ini zakat dan zakat fitrah ini diberikan kepada zawil kurba wal aqrabin, kerabat dekat. Jangan mengeluarkan zakat ke Al-Furqan, sudah ratusan juta uang di sana, banyak nyumbang, tambah lagi sewa gedung di bawah ya untuk resepsi pernikahan, itu kan sudah miliaran uang kasnya. Kemana kerabat dekat? Kemana diberikan? Ke kerabat dekat. Kerabat dekat ini bisa kena sesusuan, kena dengan pernikahan, bisa dengan keturunan. Dia nggak boleh silsilah ke atas, silsilah ke bawah. Ayah ibu termasuk mertua ini tidak sah. Sebab kalau mereka tidak mampu bukan dizakati, tetapi kita memberikan wajib nafkah kepada mereka kalau mereka tidak mampu. Ayah ibu saya termasuk mertua, kakek nenek. Maksudnya kakek nenek ini ayahnya ayahnya emak, kakek atau emaknya emak saya, emaknya bapak saya. Itu kan tidak boleh, nenek asli itu. Tetapi kalau emaknya emak saya, nenek punya adik, nenek juga kan, nah ini nggak apa-apa. Saya ulang lagi, bapaknya bapak saya, datuk. Ternyata bapaknya datuk bapaknya datuk ini punya adik, kan datuk juga. Nah ini boleh. Yang nggak boleh tuh datuknya datuk. Bapaknya datuk apa? Buyut. Datuknya datuk asli. Nah ini nggak boleh. Tapi datuknya datuk nih, buyut saya punya adik perempuan, manggilnya buyut perempuan juga, ini boleh. Paham ya? Silsilah ke bawah. Anak saya nggak boleh. Anaknya anak saya, apa namanya? Cucu nggak boleh. Tapi kalau adik saya punya cucung, ini kan cucung saya juga kan? Ini boleh. Bahasa kita cucung asli ya. Anaknya anak saya, berarti kan cucung asli saya, itu nggak boleh. Silsilah ke atas. Namun yang afdol ke siapa? Ke kerabat dekat, adik kandung, paman, bibi, siapa lagi? Ponakan, apa lagi nih? Besan misalnya kan. Kalau mantu, anak itu nggak boleh. Anak itu. Nah ini malah lebih afdol. Kita mendapatkan pahala zakat itu sendiri dan pahala nambah ukhuwah Islamiyah. Kita mau mudik, Pak De, kita ngasih zakat 5 juta terus nih. Pak De tunggu rumah, ya siap.
Coba kalau kita pelit, saya sakit gigi, kan katanya. Nah, itu apalagi paman kita ini, bagusnya zakat itu dibidik 1-2 orang saja. Kalau kita bagikan di amplop dapat 50 sudah habis. Paman kita usahanya dahulu jual gorengan maju, lalu istrinya mau melahirkan, dijualnya gerobak itu. Sekarang hidupnya susah, banyak terhutang. Kita belikan gerobak, kasih modal, itu lebih afdol. Bahkan maju lagi gorengan, dia bisa berbagi lagi ke orang lah. Itulah yang ditempuh oleh Bapak Tanu Sudibyo. Padahal dia non muslim. Ini adalah teori umat Islam. Adik kandung kita susah melarat, punya usaha bangkrut karena dulu anaknya sakit untuk berobat sehingga warungnya nggak bisa operasi lagi. Kita berikan zakat 10 juta misalnya ke 1 orang dulu. Nanti tahun depannya bibik kita, itu lebih afdol daripada ngamplop 50.000 dia belanja habis, 50.000 dia belikan udut belah gelek entek kabeh belaunya. Bidik satu, itulah yang ditempuh Pak Tanu, diberikan gerobak, kios kecil. Islam ini luar biasa, pasang badan paman kita, ponakan kita, karena ada perhatian kepada mereka. Lanjut lagi, bagaimana kalau diberikan, karena masih ada di kampung ini zakat fitrah, zakat ke neneknya. Anak kita ngasih ke neneknya, dia nggak sah lah. Nenek asli nggak boleh, nggak sah, belum tertunai zakat fitrah itu. Kalau adiknya nenek boleh, ya, ayunya nenek kan nenek juga boleh. Tapi maknya mak saya, anak saya ngasih nggak boleh. Ini, nah ini yang harus. Bagaimana kalau diberikan ke guru ngaji anak kita? Boleh. Tapi kalau diberikan ke guru ngaji, sementara guru ngaji itu bawa Fortuner. Maaf, bukan sombong ya. Dan dia punya PT misalnya, dia nggak boleh. Maaf, bukan sombong. Tapi kadang-kadang murid saya di Pahoman ini maksa harus dengan ustaz. Daripada dia tersinggung, ku ambil, tapi nanti disalurkan lagi. Ya, memang guru ngaji masuk fi sabilillah, tapi lebih afdol masih ada guru-guru mengaji yang susah hidupnya. Kalau guru ngaji yang ini nih, ya dengan izin Allah ada kelebihan dikit lah ya. Allah berikan, maaf, bukan pongah, bukan sombong. Tidak layaklah bapak-bapak memberikan zakat fitrah kepada saya. Maaf, bukan sombong. Supaya kita mendudukkan hukumnya. Karena tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jangan sampai ngasih nanti, Ustaz, ada 5 juta nih zakat dari Masjid Babu Salam. Lebih baik bapak-bapak salurkan ke anak-anak yatim. Dengan santunan bapak-bapak zakat fitrah, senyum anak yatim. Walaupun dibelikan serba 35 baju baru, senyumlah anak yatim ini. Insya Allah kita mati senyum tidak menangis, dikubur kita senyum tidak menangis, di padang mahsyar 50.000 tahun kita senyum tidak menangis, meniti titian siratal mustaqim kita senyum tidak menangis. Lebih lagi senyum kita akan dibalas oleh senyumnya Rasul SAW. Karena dahulu di dunia kita pernah menghentikan tangisan anak yatim dengan santunan. Ya, mungkin bagi kita baju harga 35, anak kita mungkin tidak ya, mungkin yang harga ratusan anak kita. Tapi bagi anak yatim penting. Saya melihat ada anak yatim perempuan. Orang beberapa bulan sebelumnya, Anik namanya. Kenapa dia duduk merenung? Nah, kenapa aku nggak sekolah? Dia bilang jilbab seragam merah dia hilang, nggak tahu kemana sehingga nggak sekolah. Ya Allah, renyuh saya. Ya, akhirnya saya bilang sama istri, Anik nggak sekolah. Saya bilang dia jilbabnya nggak ada. Kita ajak dia ke Robani 35, 38, tapi senyum. Anaknya senang. Kita belikan coklat 2 dengan yang merah 2. Kita tidak tahu bapak-bapak ibu itu yang makbul. Kita akan dibebaskan dari azab kubur. Kita akan dibebaskan azab neraka. Uang kita turah-turah. Nah, apalagi yang yatim di tetangga. Yang yatim ini ponaan kita. Yang yatim ini nakan kita, ponaan. Kenapa tidak kita berbagi kepada mereka? Untuk itulah kita ngebahas hari ini tentang zakat fitrah. Lanjut lagi yang emas. Ini masalah uang sudah ya. Uang. Saya ini kalau bicara anak yatim sedih. Kenapa? Saya ditinggal oleh ayah saya umur 10 tahun pas 4.
Tapi enggak, dengan izin Allah tidak miskin-miskin amat lah, karena masih ada sawah-sawah sedikit Allah titipkan kepada ayah saya. Tapi sedihnya terasa ketika SMP. Mau ngambil rapot dahulu harus orang tua, ya kan, kalau enggak ya enggak naik kelas guru dirobek. Kan bermasalah. Nah, karena mak saya orang kampung, dia nggak mau ke kecamatan ngambilkan jazah saya, malu. Kawan saya sudah pernah ngambil rapor, senang dengan orang tua, saya duduk menangis di luar. Tiba-tiba lewat polisi dari ngambil rapor anak dia. Kenapa kau nggak ngambil? Menangis. Saya bilang bapakku sudah meninggal. Mak aku malu ke sini. Masuk polisi itu bicara dengan wali kelas. Jadi wali kelas tinggal saya lagi udah pulang. Dibukanya ranking 1. Kata polisi, saya jaminannya. Tidak memalukan. Nah, itu sedih. Lebih lagi tahun 87 saya SPMA di asrama. Setiap bulan orang tua datang bawa pisang, bawa buah-buahan. Aku masuk kamar menangis. Seandainya saya bilang, ya Allah, bapakku hidup pun akan menengok saya. Maka hadirin, apalagi Nabi kita lahir yatim. Sehingga kata Nabi, kafilul yatim kahataini. Yang menyentuh anak yatim dekat dengan Nabi seperti 2 jari ini. Nabi tunjukkan. Kalau ini kan jauh, kalau ini dekat. Begitu dekatnya. Tentu kita menginginkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Diancam mendustakan agama. Sekarang yang kedua emas. Emas. Ya, emas ya. Emas perhiasan. Nah, standar emas ini pun sama, yakni 85 gram. Misalnya kalung 50, gelang 20, cincin, sehingga minimal berapa? 85 gram di kotak perhiasan itu. Maka keluarkanlah zakat per tahunnya 2,5%, ya. Berarti kalau 85 kalikan saja. Untuk sementara ini 1.600 diuangkan 136 juta, 2,5%. Berarti berapa? Hampir 3 jutaan lah ya. Iya, hampir 3 juta. Berikan ke bibi 1 juta, ponakan 500, atau ponakan masih kuliah menyusun skripsi di UIN nggak ada duit, berikan 2 juta dengan dia. Ini manfaatnya, hadirin ya. Jadi berapa emas ini? Minimal 85 gram, kecuali emas itu nempel di badan, ya, hari, seminggu, sebulan, tahun-tahunan tidak lepas dari tubuh, maka minimal berapa tadi? 85 gram, maka tidak dizakati. Contoh ya, tidak jauh-jauh, emak saya mas kawinnya 100 gram emas dengan sawah 60 petak. Dan emas 100 gram ini dibuat pendek sehingga besar kelihatannya di sini. Karena permintaan ayah saya, mas kawin ini tidak boleh lepas dari lehernya. Dia pengen ngelihat 24 jam. Bagaimana kalau emak saya ke sawah sama ayah saya? Ya tetap dipakai, mau mandi, mau apa nggak dilepas. Kenapa? Karena bapak saya pendekar, ya kan? Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu pulang nanti pakai semua supaya nggak keluar zakat ke bambu kuning, dijamret orang nanti. Suaminya kan bukan pendekar. Kalau bapak saya pendekar orang Lampung, 20 orang bisa jatuh. Jadi 24 jam. Nah, kalau seperti ini kasusnya, 100 gram emas mak saya nggak pernah lepas di lehernya, mas kawin yang lain dilepas, hanya kalung saja, ya, maka tidak dizakati. Tapi jangan diakali, pakai aja bu, supaya nggak pakai zakat. Akhirnya dia rampok orang malahan, ya. Nah itu nanti ibu ya. Kalau bagaimana kalau 24 gram belum, harus pas 85 gram, sudah 1 tahun dan emas itu milik sendiri. Lihat tanggal pembeliannya di suratnya, sudah 1 tahun bahkan lebih atau lebih, milik sendiri. Berapa minimal berat semuanya ke total keseluruhan perhiasan? 85 gram minimal ya, keluarkan. Kalau tidak, bahaya. Nanti kan menjadi kalung bara neraka. Ini ayat Quran. Jadi gelang dari bara neraka, cincin bara neraka. Apa artinya ulang tahun istri kasih 10 gram, lalu pernikahan perak 10 gram, sehingga banyak harta perhiasannya, tetapi dia mati nanti akan dikalungkan bara neraka. Maka keluarkan berapa? 2,5% dari
berapa beratnya? Kalau 100 kali berarti kalau 100 gram kali 100 juta itu berarti 160 juta. Keluarkan 2,5%. Ini sudah. Lanjut kita membahas tentang ini zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, kalau ini zakat mal, zakat harta kita, ya supaya bersih, ya. Kalau zakat fitrah ini zakat badan kita. Ya, zakat badan ini setiap tahun Idul Fitri. Berarti kalau ini orang kaya yang punya emas minimal 85 atau uang senilai berapa tadi? 85 gram emas. Tapi kalau zakat fitrah, orang miskin pun dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Standarnya orang miskin, ini fakir miskin mengeluarkan zakat fitrah apabila ada kelebihan makanan pokok untuk malam takbir dan hari raya. Contoh, di rumah itu isinya 5, suami, istri, anak 3. Ternyata mereka hanya punya 5 kilogram saja. Tentu 2,5 kilo untuk malam takbir dan hari raya cukup nggak mereka untuk makan? 2,5 kilo cukup ya. Berarti sisa 2,5 kilo. Berarti yang berzakat siapa? Satu orang saja kan? Kepala rumah tangga saja. Suami, istri dan 3 anak dia nggak ada. Sudah kena apa? Sebab dia punya kelebihan. Saya ulang lagi. Isi rumah itu ada 5. Miskin dia. Suami, istri, anaknya 3. Kebetulan malam itu ada 5 kilogram saja. Tentu 2,5 kilo untuk zakat, 2,5 kilo untuk makan malam takbir dan hari raya. Cukup ya? Nah, tentu yang berzakat hanya 1 aja. Nanti nerima ada dapat mereka 20 kilo, berarti istrinya. Kalau ibunya ibu dulu, baru istri, baru. Ternyata hanya istri saja, ini enggak apa-apa. Jadi sudah standar untuk zakat fitrah. Kalau ada kelebihan makan untuk makan malam takbir dan hari raya, kelebihannya itu dikeluarkan zakat fitrah, walaupun yang berzakat hanya 1 orang. 5 kilo kan hanya 1 orang saja, kepala rumah tangga saja, istrinya tidak, anaknya tidak. Seperti itu ya. Itu standarnya. Maka hadirin, zakat fitrah, lihat. Kita bicara untuk Syafi'i. Standar Syafi'i ya. Untuk mazhab Syafi'i yang masyhur 2,5 kilogram makanan pokok. Jadi beras, kalau kita ini beras ya, kalau di Arab itu enggak beras. Gandum, kurma, kismis atau susu bubuk. 2,5 ada 2,8 ada 2,8 kilo 3 kilogram ya, 2,5 2,8 3. Tapi bagi kita yang mengaji dan punya kelebihan, kenapa tidak 3? Ambil yang tertinggi. Yang masyhur memang 2,5 kilogram. Tapi ada pendapat sama kan 1 sok itu ada 4 mud. 4 mud itu kalau dikilokan 2,5 kilo, ada 2,8, ada 3 kilo. Maka saya pribadi, saya sependapat dengan Gus Baha, Buya Yahya, Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Adil Hidayat dan kiai-kiai yang lain mengambil yang 3 kilo. Tapi kalau seandainya ada orang susah, dia membawa 2,5 kilo, jangan ditolak. Paham ya? Kalau kita sudah mengaji ini, kita tahu 2,5 ada 2,8 ada 3 kilo. Kenapa? Kan zakat badan kita jadi membersihkan dosa-dosa yang di tubuh ini nggak karu-karuan ini. Kesempatan zakat fitrah kan zakat badan. Maka ambillah yang 3 kilo. Tetapi panitia tidak boleh menolak kalau mereka bawa 2,5 kilo ya. Ini untuk mazhab Syafi'i 2,5, 2,8 dan 3 kilo. Adapun mazhab Hanafi ya, Hanafi 4,5 kilogram 1 soknya itu. Kayak kobokan kan ada yang besar, ada yang kecil ya. Seperti itu. Lanjut lagi. Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang? Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, ketiga ini, mazhab Syafi'i, Maliki dan apa Hambali,
tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Ini panitia harus tahu nih. Kenapa? Cari bolak-balik hadis. Nabi SAW tidak pernah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Padahal uangnya sudah ada, uang kepingan emas namanya dinar, kepingan perak namanya dirham. Ya. Saya ulang lagi. Untuk mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki tidak sah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Berarti kalau dipaksakan bukan zakat fitrah, menjadi infak sedekah. Tetapi mazhab Hanafi menggunakan uang boleh. Ini. Ya, mazhab Hanafi boleh. Untuk itulah jangan mengikuti nafsu. Untuk takaran ngambil Syafi'i 2,5, uangnya pakai Hanafi. Ini kan nafsu nih. Kalau mau uang berarti Hanafi, takarannya pun Hanafi. Berapa? 4,5. Berapa? Beras berapa umumnya makan? 15 atau berapa? Bu, beras sabaraha pika umum dimakan. Harga sekilo 15 kali 2,5 berapa? 15 47,5. Kalau kita tidak bicara edaran kandapak ya, Basnas, karena itu kan kadang mereka campur-campur. Kita bicara fikih Syafi'i ya, yang murni, yang masih dikaji di pondok-pondok di Jawa itu ya. Sekarang kalau dia menggunakan uang, takarannya kan uang bolehnya Hanafi, tapi kok takarannya Syafi'i, berarti 37,5 agak sah. Berarti harusnya menggunakan uang berapa? 4,5 kali 15 berapa? 4,5 kilo kali 15.000, 67,5. Tapi kan tidak semuanya mengaji fikih. Siasatnya gampang. Panitia nyiapkan beras. Tapi jangan sekilo itu diputar-putar saja, nggak boleh. Kita kerjasama kalau warung dekat. Atau tukang warung, sini kan 1 kintal. Saya jualkan. Tapi nggak boleh dalam masjid. Jual beli di masjid haram hukumnya. Di teras masjid atau di situ di kantor, di teras luar. Dia bawa uang berapa tadi? 37,5. Pakai ini kan? Kan kasihan kalau nggak sah. Pak, mau Abdul, Bapak masa Bapak Syafi'i? Mau betul-betul Syafi'i? Mau. Uang ini itu di luar tuh ada panitia, belikan beras. Paham nih? Kan mudah ya. Nah, dia keluar, karena nggak boleh di luar, di teras. Ini 37,5 timbang 2,5 kilo. Dia dalam kedatang sini bawa beras. Paham ini? Kan sudah memberikan solusi. Ada solusi ya. Tapi kalau sudah dibilang itu ini aja ya sudah sangat bukan, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tanya Bapak mazhab apa? Mazhab NU. Mana ada mazhab NU? Ya saya mazhab Syafi'i umumnya. Kalau Syafi'i tidak sah menggunakan uang. Kalau betul-betul Bapak menggunakan uang berarti 67,5. Jadi piye ini hanya segini ya sudah. Itu di teras itu ada panitia yang jual beras. Itu. Tapi seandainya beras Pak Ketua ini kita nggak boleh. Itu yang diputar nggak boleh. Betul loh. Habis lagi 1 kintal, serahkan ke warung, ambil lagi. Kan gampang solusinya. Nyiapkan beras. Karena tidak semua orang ngaji fikih hadirin. Kalau kan makanan pokok, ternyata dia bawa uang harga 2,5 kilo, 37,5. Apa tadi? Suruh dia beli beras, kita sudah nyiapkan. Kalau jauh malas itu panitia jual beras. Belikan beras, dia bawa nyerahkan dengan beras. Paham ini? Itu solusi untuk panitia ya. Itu khawatir. Tidak semua ngaji fikih. Kalau ngaji fikih gampang bawa beras kita. 2,5 kilo boleh, 2,8 boleh, 3 kilo juga boleh. Karena menggunakan beras. Tetapi tidak semua orang karena dia ingin praktis, dia bawa uang 37,5. Yang membolehkan Hanafi, tapi takaran harus Hanafi. Akan nafsu dia sama dengan kalau mulai puasa ada NU, karena Muhammadiyah sudah duluan kan, NU besok puasa, lusa puasanya. Tapi lebaran ikut Muhammadiyah duluan makan, kan nafsu ini.
Kalau mulai puasa ikut NU, kalau lebarannya ikut Muhammadiyah. Ini kan ada juga yang begitu. Kalau Muhammadiyah betul, tidak salah. Dia lebih dahulu puasa, lebih dahulu lebaran. Ini puasanya ikut NU, kena lusa berpuasa, tapi lebarannya ikut Muhammadiyah. Orang NU masih lapar haus, dia sudah kan seperti itu. Jadi solusinya seperti itu, mudah saja kan, menyiapkan beras lalu dia beli beras seperti itu. Kalau sudah diingatkan tidak juga mau, ya sudah, lanjut lagi. Panitia harus punya 4 kolom. Panitia ya, hati-hati, panitia 4 kolom minimal. Mungkin hari tanggal ya minimal 4 kolom. Ini kolom zakat, zakat fitrah, zakat itu zakat mal ya, zakat fitrah, fidyah, dan ini infak sedekah, infak dan sedekah. Kenapa harus dipisah? Sebab kadang-kadang perlu plastik, perlu kopi, panitia ambilkan dari infak sedekah ya. Jangan ngambil ke zakat fitrah, nanti doa kita tertolak. Maka harus 4 kolom. Tapi Pak Ustaz ambil uang kas miliar iso. Maka harus ada 4 kolom. Infak sedekah kan orang sedekah untuk almarhum, almarhumah. Nah, itu ada catatan sendiri. Nah, fidyah, emak kita sakit atau nenek kita pikun, maka keluarkan. Kalau untuk fidyah, di mana nih? Fidyah ini 7,8 ons. Ya, bulatkan 8 lah. Nenek kita pikun atau emak kita sakit berkepanjangan, ya, maka keluarkan satu hari ya 7,8 on. 8 on lah kali 30 hari, 8 kali 3 24 kilo. Kalau saya naikkan 1 kilo. Emak saya sakit waktu itu ya, berat, maka 30 hari saya keluarkan 30 kilo. Lebih baik lebih daripada kurang. Tapi kalau seandainya 7,8 atau 8 on ini kalikan 30 hari, 24 kilo sah. Namun 4 ini zakat dan zakat fitrah, fidyah, ini harus ada ijab qabul. Ijab dan qabul. Pak Panitia, ini 3 kilo zakat fitrah saya. 500.000 ini zakat harta saya. Ini 24 kilo fidyah nenek saya atau mak saya. Nah, ini 200.000 infak sedekah almarhum ayahanda dan almarhumah ibunda saya. Ya, kata panitia, sudah serah terima. Karena kadang-kadang ada di masjid, di teras itu ada beras, ndak ada ijab qabul, ndak sah. Kecuali infak sedekah, kayak masuk ke uang ke kota amal, nggak perlu kita ngomong kota amal, mana ada qabulnya, masukkan aja, ya kan? Infak sedekah seperti itu, ya. Jadi ini lanjut lagi, panitia zakat dan zakat fitrah, apakah dia disebut amil? Bukan. Tapi itu tulisan di banner apa? Panitia ya, bukan amil. Ini harus dipahami. Saya ulang lagi, yang di masjid musola itu bukan amil. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah, presiden, atau yang ditunjuk menteri agama seperti Basnas, Lasda, apalagi itu. Yang kerjaannya ada 4 tahun atau 5 tahun itu aja. Nah, mereka ini berhak menerima. Ya, maka yang di masjid atau musola bukan amil, panitia zakat fitrah. Dan panitia zakat fitrah wajib tahu tentang hal ihwal zakat. Sebab nyatat masuk-masuk, lalu mereka dibagi 2. 8 kintal, 4 kintal dibagikan, 4 kintal untuk amil.
dapat 4 juta, 2 juta dibagikan, 2 juta untuk amil. Sehingga ke tahun kemarin dibentuk panitia, hari ini enggak, singot. Karena duduk manis nulis-nulis dapat bagian banyak. Bukan. Nah, apa jadi kalau gitu panitia balas dong. Kalau nggak dapat bagian begini. Panitia zakat fitrah boleh mendapatkan bagian kena status dia fakir atau miskin. Ingat. Jadi kalau bapak misalnya Pak Ketua kita berduit, lalu dia jadi panitia, tidak apa-apa. Tapi dia tidak mau ngambil bagian. Itu kan daki. Masa mau makan daki harta orang kaya? Itu. Jangan kemaru kita. Nanti Allah kasih bisul nanti. Bukan mendoakan, bukan. Misal diusus. Ya, besunu bahasa Inggris ya. Kalau ngerti ya. Ingat, panitia zakat fitrah dia boleh menerima status fakir atau miskin. Kita lihat dulu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Keperluan pokoknya nggak cukup. Contoh, ngaduk semen, hayo, jadi kuli panggul, apapun. Ini namanya fakir. Sementara penghasilan dia untuk anak istri nggak cukup. Sementara miskin dia punya pekerjaan tetap. Contoh dia satpam berseragam, gaji 3 juta, anaknya 7. Cukup nggak? Nggak cukup. Ini miskin ini. Walaupun dia berseragam, dia satpam di perusahaan, gaji 3 juta, anak 7. Berarti dengan istrinya 8, dia 9. Keperluan pokok anak sekolah, SMP 2, SMA 3, nggak cukup. Ini miskin ini. Guru honor, gajinya 3,5 juta, anaknya 8. Cukup nggak? Nggak cukup. Ini miskin. Seperti itu. Maka bisa diberikan. Jangan mengartikan pakai compang camping, bukan. Walaupun dia punya pekerjaan, contoh satpam tadi, gajinya 3 juta, anaknya 5. SD 3, SMP 2, SMA 2, 7 anaknya. Dia nggak cukup, ini miskin namanya. Jadi jangan sampai kita sebagai pemegang amanah, terutama panitia, campur aduk, akhirnya kita makan daki harta orang kaya yang di dalamnya ada rintihan tangisan fakir miskin dan anak-anak yatim ya. Jangan lihat dia pakai seragam ngajar di sekolah, guru honor, gaji 3 juta, anaknya 5, nggak cukup. Apalagi harus lama. Ini miskin. Beda miskin sama fakir apa? Fakir nggak punya pekerjaan tetap, kalau miskin punya pekerjaan tetap. Walaupun dia berseragam gagah, ada bergolnya, ada pentungannya, satpam, gaji 3,5 juta, anak 7, nggak cukup, kita paham. Ya Bu ya, apa-apa sudah mahal. Maka ini bisa dikasih karena status sebagai miskin. Nah, memberikan zakat fitrah ini jangan dicampur berasnya. Jangan dicampur. Kan perlu plastik banyak. Kan dari infak sedekah sudah bilang. Contoh, Pak Ketua kita sengaja dia beli beras super harga 18.000. Mungkin beras super dari Telang Padang. 3 kilo. Dia menginginkan supaya beras ini sampai ke orang miskin merasakan, oh ini rasa pulen pandan wangi itu. Kita campur dengan kebetulan ada orang miskin zakat fitrah dengan beras dolok. Apa yang terjadi? Atau IR 64 dengan cisadane. Bu, IR perlu air banyak ya. Cisadane nggak perlu air banyak. Dicampur, akhirnya kebanyakan jadi bubur, dipasin, akhirnya ada yang masih meletis. Beras super dengan beras yang tidak mau dicampur, ibu-ibu lebih paham. Tapi kalau di plastik ini ada 3 kilo bagus, ada 2 kilo yang nggak jelek, dia kan ibu-ibu tahu, oh ini didahulukan. Atau yang bagus campur ada kutunya, bisa saja dia dapat dolok kan, dikeluarkan. Bingung ibu-ibu, loh kok beda-beda? Masaknya susah. Untuk itulah kalau mau dikasih, 3 kilo ke separuh, 1,5 yang bagus, ini 2 kilo yang kurang bagus, dipisahkan plastiknya. Nanti sampai ke tangan ibu-ibu, nah ini beda nih, ini didahulukan. Dia tahu takarannya, ibu-ibu udah pengalaman. Jangan dicampur, kecuali merek satu. Kalau nggak bisa, pisahkan. Banyak dong plastiknya, nggak apa-apa, kan ada dari infak sedekah, diberikan
plastiknya. Jangan mencampur-campur. Ya Bu ya. Cisadane tidak perlu banyak air, atau gampang aja. Beras baru dengan beras lama. Ya Bu ya. Beda airnya Bu. Bu. Beras baru perlu banyak air nggak? Nggak. Beras lama perlu banyak air. Kalau dicampur nanti ada yang sudah matang jadi nasi, ada yang masih meletis-meletis kayak gigit pasir. Nah, berarti kita sudah nyusahkan orang miskin. Nggak nih makan, nggak ada beras, dimakan meletis-meletis. Nah, untuk itulah dipisah. Apa susahnya, kan banyak plastik. Walaupun mungkin 3 plastik, tapi kan beda. Kecuali kita tahu rojo lele semua. Kalau nggak tahu, jangan dicampur. Karena kita sebagai pemegang amanah dapat pahala besar Pak. Kita tidak tahu menjadi panitia zakat fitrah, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah materi singkat pagi ini. Kita bicara apa duduknya, terutama dalam 4 mazhab ya. Jadi menyiasati tadi yang banyak uang, yang bawa 3 kilo, alhamdulillah kita sudah paham lebih ya. Kalau bawa 2,5 kilo, jangan ditolak ya. Tapi kalau bawa uang 37,5 harga 2,5 kilo, upayakan dia beli beras. Tapi nggak boleh Pak Ketua punya 3 kilo jual punya dia, balak bola, nggak boleh. Kan beras dia, kenapa kita jual? Betul-betul jual, habis sekintal ambil lagi dari warung. Senanglah tukang warung seperti itu ya. Nah, karena itulah makna mengaji. Karena satu keinginan kita ridha Allah. Kita bisa membuat Rasul senyum nanti di padang mahsyar. Kita berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin, saya pribadi, dan aku pandang di suatu masjid, suatu mushola, tidak semua ngaji fikih. Asal bagi, kadang dibagi 2, maka lebih baik saya berikan langsung kepada fakir miskin. Saya berikan. Nah, tentu jadi omongan, Ustaz ada duit kok enggak. Ini maka ke mushola tadi saya tetap ngasih, tapi infak sedekah mak saya, bapak saya. Kan ngasih nyumbang juga. Walaupun zakat fitrahnya aku berikan langsung. Karena rata-rata enggak mengaji hadirin. Ceritanya saja, takaran berapa? 2 kilo diterima katanya. Standarnya paling minimal 2,5 kilo. Dengan uang terima saja. Harusnya keluaran uang tadi kalau 67,5 oke, nggak jadi masalah ya. Hanafi semua. Tapi kalau dia bawa 37,5 kan suruh nggak ada beras, ngambil dulu tukang warung. Mau jelas kalau kita ngebantukan ngejual baginya. Nah, inilah hadirin mana mengaji. Tak berarti tahun kemarin salah dong kami. Ingat hadirin, apabila kita ada kesalahan lalu ada perbaikan karena kita mengaji, mudah-mudahan kesalahan masa silam Allah maafkan. Yang repot disalah terus karena nggak mau mengaji ya. Sama kita dulu dosa-dosa, setelah tahu kita tobat kan Allah hapuskan dosa, seperti nggak punya dosa lagi. Yang repot nih dosa terus sampai mati, seperti itu. Baik hadirin, waktunya sudah masuk waktu syuruk ya. Kita buka pertanyaan dahulu ya. Kalau nggak bingung nanti panitia telepon saya. Sebab pesan guru HP ini nggak boleh mati. Ya, nggak bisa nyumbang duit, saya minimal ilmu yang pernah saya pelajari. Telepon, tapi jangan WA. Ya, terlalu lama ini ya. Telepon saja. Telepon jam 2 malam boleh. Tapi rata-rata yang telepon jam 2, jam 3 ini ada Pak dari ruang ISQ. Pak Ustadz, datuk saya mati ya, sekarang kok melompat-lompat, saya pasang tali gitu. Kerjaan datuk bapak pendekar. Nah, jimat ini susah. Gurunya mana nggak tahu di Bali sana. Tahu nggak pantangan? Nggak tahu. Dah bacakan Ar-Ra'du, Quran surah Ar-Ra'du untuk membantu supaya jangan susah, sekaratnya nggak terlalu sakit. Orang iso baca anak dakwah, saya bilang. Akhir starter mobil ke Abdul Muluk, ya saya ngebantu. Ya, baru pamit pulang, lampu merah Abdul Muluk dekat, dia telepon dengan alhamdulillah nggak ngeloncat lagi. Kayak mau bangun gitu kan. Dokter cepat pasang tali, takut ngelompat jatuh. Itu pengaruh jimat-jimat setan-setan, ilmu kebal-kebal itu susah matinya. Kecuali kita tahu pantangannya, tuh gurunya cepat cabut ilmunya. Nah, susuk-susuk supaya cantik ibu-ibu ya. Kalau susuk duit belanja enak, bisa belanja lagi. Susuk-susuk sini. Maka jam rata-rata. Tapi kalau jam 2 saya nggak sungkan-sungkan saya dulu. Saya nggak tahu dengan nolong dia ini tadinya susah sekarat yang mudah, saya mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, kita buka pertanyaan. Mana dua nunjuk? Yang 2. Mana tua kalian berdua?
Lebih tua. Kalau ada dua nunjuk, adabnya dudukan yang lebih tua. Sama-sama tua didahulukan sebelah kanan. Sisinya umur 50 dua sebelah kanan. Itu sunnah Rasul begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai kebetulan kami di juga panitia. Ya. Di tempat kami ini kita melayani 5 RT. Jadi baru kali ini kami mendapatkan aturan atau ketentuan bahwa beras itu harus dipisah, ya. Iya. Ini berjalan sangat ribet sekali. Ini nanti gimana solusinya? Kemudian yang kedua, misalnya beras itu terpisah antara yang tidak baik dan kualitas 1 dan kualitas 2. Nah, ini diberikan kepada siapa dari 8 masukan tersebut, yang bagus kepada siapa, yang jelek kepada siapa. Begitu terus. Baik. Hadirin, nggak repot beras. Kan orang bawa plastik, pisahkan aja. Walaupun nanti dia dapat 5 kilo, mungkin isinya 3 plastik. Lalu jangan yang bagus dengan yang betul-betul pengurus bagus semua, enggak. Ada mungkin 4 kantong, dia dapat bagian misalnya, kena dia sudah janda, anaknya banyak, kita kasih 4 kantong. Berarti 2 kantong bagus, 2 kantong yang kurang bagus. Tapi untuk ngasih ke janda, zakat fitrah kita bawa istri, dan kita datang ngasih nanti dia jatuh cinta. Fitnah pula, kenapa Pak Haji ini selalu ke tempat janda ini, niatnya ngasih zakat fitrah, maka bawa istri yang ngasih. Ngejaga nih zaman fitnah, ada janda cantik molek bohai pula, susah pula hidupnya. Bapak selalu tiap bulan ngasihkan zakat profesinya. Lama-lama dari mana datangnya cinta? Dari mana datangnya lintah, tadi kan? Itu katanya, Pak Haji, aku nggak punya uang, Pak Haji datang lagi. Nah, maka istri kita yang ngasihkannya, ya seperti itu. Jadi nggak susah, pisahkan saya. Jadi nggak boleh kita lihat atau ditanda A dengan B, atau grade 1, grade 2. Nanti jangan dicampur. Plastiknya perlu dikasih 3, misalnya 1 bagus, 2-nya mungkin yang 1, yang 2, atau A dikasih pakai spidol. Rumit, ya itulah pekerjaan untuk menuju yang hak. Kita nggak ngerti, hadirin jadi panitia ini kita dapat ampunan, kita dapat separuh Rasul, ya. Nah kita bisa ngimpak dengan pikiran, tenaga dan waktu, begitu. Ya jangan dicampur. Itu tanya sama ibu-ibu. Bayangkan beras lama, beras baru, apa yang terjadi masaknya? IR nanti saja nih, apa terjadi? Pak Ketua kita dia 3 kilo beras sangat super, dicampur dengan beras. Padahal maksud tujuan Pak Ketua ini supaya ini loh pandan wangi, supaya orang miskin tahu. Ternyata bercampur, apa rasanya? Tanya sama ibu-ibu, tanya sama istri kita, belilah beras beda merek. Nah, kenapa kau campur? Kata hasilnya meletis. Baca apa meletis nih? Bahasa Lampung meletis. Ada agak kayak pasirnya, matang tapi di dalamnya masih ada kayak sedikit yang keras. Seperti itu. Ya, Pak. Silakan. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan terkait dengan zakat fitrah. Itu kan kita dengan ketentuan 85 gram emas. Ya. Kalau diuangkan 136 juta. Kalau harga emas sekarang ini 1,6 juta. Ya. Jadi kalau diuangkan 136 juta. Nah, misalnya saya punya harta berupa emas hanya 40 gram. Kemudian duit saya 100 juta. Kalau dikuruskan itu kan akan sudah masuk di nisab. Ya. Nah, apakah itu berlaku bercampur antara harga emas dengan uang? Ya. Bagus, Pak. Uang, emas, emas. Jangan dicampur pula hewan ternaknya, campur pula gaji, bisa. Emasnya 40 berarti belum. Oh, janganlah 40, 84 belum. Ya, walaupun kurang 1 gram lagi. Sementara dia punya uang 100 juta, nggak digabung. Uang, emas, emas. Berarti 84 gram ini belum, walaupun sudah 1 tahun. Jadi tersendiri, tidak dicampur-campur. Ya, begitu. Ada lagi? Ibu dulu, ibumu, baru bapakmu. Ini ibu dulu, kena duluan nunjuk dia, baru ke bapak. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya silakan Bu. Dalam waktu mengaji buka tirai nggak apa-apa ya. Ya, karena kadang-kadang orang ini pakai tirai. Dalam waktu mengaji nggak apa-apa dibuka tirai. Tapi jangan buka jilbab. Waktu mengaji, silakan. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah misal saya punya emas 100 gram gitu Pak. Ya. Kan itu sudah wajib. Sudah kena lebih dapat 5 ya, terus. Tapi emasnya pegadaian Pak. Nah ini gimana nih Pak? Mohon pencerahannya. Baik. Terima kasih Pak. Tetap sob itu emas kita, walaupun begadaian, tetap emas kita tetap dikeluarkan. Kecuali saya punya emas 200, karena istri saya mau pesta, minjam dulu dengan bibi saya, bude boleh untuk dia. Kemana WC? Di sana. Tunjukkan ada emas ya kan? Tapi emas 200 minjam punya bibi saya, nggak disakati. So bukan milik ya walaupun dipinjamkan 1 tahun. Nah misalnya, tapi emas itu di pegadaian kan masih tetap kita, tetap keluarkan 2,5%. Begitu. Silakan Pak. Tadi. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, itu kan emas itu apakah berlaku untuk semua? Itu kan ada yang 18 karat, Ya. 22, 24 mana yang dipakai? Tetap, tapi tentu ngalikannya beda harganya kan ya. Ada yang 18, ada 22, ada 24. Ya, sudah 80 100 gram misalnya. Nanti ngalikannya ini kalikan ya kan sudah 85B 100. Yang harga 18 berapa? Harga 22 berapa? Harga 24 berapa? Total baru 2,5%. Yang nggak dizakati itu emas Jawa. Walaupun beratnya 1 kintal. Ya, emas, nah kan? Emas Jawa. Kalau Lampung ada emas deh. Abang Kiai. Ya, Udo. Ya, begitu. Ada lagi? Cukup? Atau panitia kalau bingung telepon saya ya. Kalau nggak dijawab biasanya 2-3 panggilan pasti saya akan telepon tanpa bayar. Nah, insya Allah nggak perlu bayar pulsa. Saya nggak tahu jawaban saya, akhirnya luruslah panitia. Saya mendapatkan ampunan dari Allah. Kita nggak tahu celah mana. Lihat pelacur Bani Israel, ini hadis Bukhari, memberi minum anjing dapat ampunan. Seorang pelacur mau pulang dari melacur, bahasa halus jatuh nasusila. Pulang dari melacur melewati padang pasir. Lihat anjing sudah nggak bisa berdiri, kausan. Dia ke sumur nggak ada timba, dia turun ke sumur itu pakai sepatu kulitnya, diisinya diminumkan anjing, selamanya mendapat ampunan, dia menjadi ahli surga. Kita nggak tahu Pak, duduk menjadi panitia itu menyebabkan kita dapat ampunan Allah. Ya, itu maka jangan sepelekan hal-hal, walaupun waktu kita mungkin nggak dapat bagian, kenapa ketua kita banyak duit, tapi kita nggak tahu kita membagi ini kita mendapatkan celah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu mana amal ibadah kita yang mendatangkan ridha Allah Taala. Yang pembunuh ini pun Bani Israel 99. Nanya kepada rahib ahli ibadah, wah 99 nggak dapat ampunan, murka Allah. Dengan lunglailah dia ketemu seorang kiai, masih diterima kau taubatmu dengan syarat satu, katanya, tinggalkan kampungmu menuju kampung sana yang banyak orang soleh. Berjalan belum nyampe pertengahan dia meninggal dunia, belum nyampe mendapat ampunan. Kenapa? Malaikat rahmat dan azab berkelahi, beribut. Ini kan belum bertobat. Akhirnya Allah putuskan, ternyata selisih dia dari kampung dia ke tempat yang dituju tadi, misalnya pesantren, hanya sejengkal. Akhirnya mereka rahmat membawa dia ke surga. Ini hadis Bukhari. Tapi kejadiannya di Bani Israel, termasuk pelacur tadi, ini hadis sahih. Kita tidak tahu celah mana. Mungkin kita kasih kucing atau ngangkat kucing yang hanyut, disiring, kita pinggirkan. Kita tidak tahu celah untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
Ya Allah, sekitar 7 hari lagi akan berakhir Ramadan. Kami mohon berkahi umur kami, kesehatan kami, pertemukan kami dengan malam takbir dan hari raya sekeluarga besar dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, pertemukan kami juga dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, kami membahas tentang zakat fitrah. Seandainya tahun sebelumnya banyak khilaf salah, tidak sesuai dengan tuntunan Quran Sunnah, maafkan kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan belajar ini kami betul-betul menyalurkan sesuai dengan syariat Quran dan Sunnah, sehingga kami akan mencapai ridha-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya, kami yang banyak dosanya, mohon bimbing kami Allah, tuntun kami, karena kami ingin ridha-Mu, kami ingin dibariskan di belakang Rasul di padang mahsyar nanti. Walaupun tertatih-tatih kami Allah, kadang maksiat, kadang bertobat, kadang maksiat, namun kami tidak pernah berputus asa dari rahmat-Mu. Ampunan-Mu sangat luas, lebih luas daripada barat dan timur, utara, selatan, tidak ada ujungnya. Untuk itu ya Allah, pandang kami yang banyak dosa ini dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu. Jangan Kau pandang kami dengan murka dan azab-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.